Kenali penyakit hipertensi. Pengukuran tekanan darah harus menggunakan alat tensimeter yang akurat dan dikalibrasi. Tekanan darah terdiri dari 2 angka. Angka atas adalah sistolik, menunjukkan besarnya tekanan darah pada dinding arteri ketika jantung berdetak. Angka bawah adalah diastolik, menunjukkan besarnya tekanan darah pada dinding arteri saat jantung beristirahat di antara detak jantung. Kondisi saat pengukuran tekanan darah yang disarankan diantaranya: duduk tenang kurang lebih 5 menit, lengan ditopang siku, lengan sejajar jantung, hindari bicara saat pengukuran, manset menutupi 80% lengan, ulangi 2 kali dengan jeda, bila perlu cek tensi kedua lengan. Tidak dianjurkan mengkonsumsi kafein 30 menit sebelum pengukuran. Hipertensi merupakan kondisi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Tekanan darah 90 sampai dengan 119/60 sampai dengan 79 mm Hg merupakan tekanan darah normal. Tekanan darah 120 sampai dengan 139/80 sampai dengan 89 mm Hg merupakan tekanan darah prehipertensi. Tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140 per lebih dari atau sama dengan 90 mm Hg merupakan kondisi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu hipertensi esensial atau primer merupakan 90% kasus hipertensi di mana penyebabnya tidak diketahui. Hipertensi sekunder merupakan 10% kasus hipertensi di mana penyebab hipertensi diketahui seperti akibat gangguan kelenjar tiroid dan penyakit ginjal. Data World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Jumlah ini terus meningkat. Pada tahun 2025 nanti diperkirakan akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Sebanyak 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya setiap tahun. Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada penduduk usia 18 tahun ke atas sebesar 34,1%, dengan 8,8% diantaranya terdiagnosis hipertensi, dan didapatkan 54,4% rutin minum obat, 13,3% tidak minum obat, 32,3% tidak rutin minum obat. Alasan penderita hipertensi tidak minum obat sebagian besar karena penderita hipertensi merasa sehat. Di samping ada alasan lain, kunjungan tidak teratur ke Fasiankes, minum obat tradisional, menggunakan terapi lain, lupa minum obat, tidak mampu beli obat, terdapat efek samping obat, dan obat hipertensi tidak tersedia di Fasiankes. Data Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa hipertensi dengan komplikasi merupakan penyebab kematian nomor 5 pada semua umur. Faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena hipertensi, diantaranya faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu jenis kelamin, umur, dan riwayat hipertensi di keluarga.
faktor risiko yang dapat diubah. Di antaranya merokok, konsumsi garam berlebih, kurang makan sayur dan buah, berat badan berlebih atau kegemukan, kurang aktivitas fisik, stres, dan konsumsi alkohol yang berlebih. Apa saja gejala yang dirasakan penderita hipertensi? Ternyata sebagian besar penderita hipertensi tidak merasakan gejala spesifik, walaupun dapat muncul keluhan pusing, sakit kepala, kaku pada leher, mudah lelah, nyeri dada berdebar, mata kabur, dan gelisah. Karena sebagian besar penderita hipertensi tidak merasakan gejala sampai munculnya komplikasi, maka hipertensi sering dikenal sebagai silent killer. Hipertensi yang tidak terkontrol menimbulkan komplikasi. Kerusakan organ target tergantung besarnya peningkatan tekanan darah dan lamanya kondisi tekanan darah yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Di antaranya muncul stroke, gangguan cerebral atau otak, retinopati, kerusakan retina, penyakit jantung, gangguan saraf, penyakit ginjal, dan penyakit pembuluh darah tepi. Sangat penting untuk mencegah dan mengobati penyakit hipertensi. Oleh karena itu, kendalikan penyakit hipertensi dengan patuh. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter dengan melakukan cek tensi sebulan sekali ke dokter atau puskesmas. Dapat pula cek mandiri di rumah. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur sesuai dengan rekomendasi dokter. Tetap diet dengan gizi seimbang dengan batasi konsumsi garam 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Hindari makanan yang diawetkan dengan penambahan garam seperti ikan asin, sosis, nugget, asinan, dan acar. Hindari penyedap atau MSG. Hindari minuman bersoda. Upayakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Olahraga yang disarankan diantaranya jalan kaki kurang lebih 40 menit 3-4 kali per pekan dan latihan fisik aerobik dengan intensitas sedang. Yang terakhir, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Mari bersama kita kenali, cegah, dan obati hipertensi. Know your numbers. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.